Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Yoni Fester Tamonov dari Prodi PJKR kelas A dengan NIM 24320005. Baik, di siang hari ini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu permasalahan dari lesson plan ini. Di sini saya akan menjelaskan ada 15 bagian. Yang pertama adalah saya menemukan suatu permasalahan dalam materi ini. Yang pertama itu keterbatasan waktu dalam menyusun proses pelaksanaan pembelajaran ini, sehingga memerlukan waktu yang cukup. Namun seringkali saya juga memiliki keterbatasan dalam sebuah mengajar. Dan yang berikut, kurangnya pengalaman. Di sini saya punya pengalaman juga waktu saya mengajar suatu anak-anak dalam suatu SSB, yang dimana saya mengajar mereka, dan di situ pengalaman saya cukup lumayan. Tetapi dengan pengalaman ini saya belum terlalu mahir dalam mengatur waktu atau materi yang saya susun. Yang ketiga, ketergantungan pada sumber. Mungkin terlalu bergantung pada sumber yang ada tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan saya juga. Saya lebih berfokus pada media atau alat lainnya untuk melakukan sebuah proses pembelajaran. Dan yang berikut adalah kesulitan dalam menentukan tujuan. Mungkin kesulitan dalam menentukan tujuan pembelajaran yang spesifik dapat diukur dari kemampuan saya. Mungkin kesulitan ini sangat-sangat yang saya dapat dalam kesulitan ini menentukan tujuan pembelajaran tersebut. Dan yang berikut adalah kesulitan dalam mengatasi teknologi. Di sini saya juga mengalami kesulitan di situ karena saya juga tidak mahir dalam menggunakan alat seperti laptop. Saya dalam proses belajar untuk menyusun suatu pembelajaran atau media, bukan media, tetapi menyusun suatu proses pembelajaran yang disebut juga dengan RPP. Kesulitan ini dalam suatu lesson plan, terutama jika belum familiar dalam teknologi tersebut. Di situ pasti juga tidak terlalu mahir dalam menyusun suatu RPP. Yang berikut adalah kesulitan dalam menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Saya juga memungkinkan kesulitan dalam menyusun atau menyesuaikan lesson plan dengan kebutuhan kemampuan siswa yang berbeda-beda. Di situ saya pernah mengalami suatu pengalaman yang dimana saya punya kebutuhan dalam melatih sebuah SSB. Di situ kesulitan saya adalah itu alat. Di situ saya bingung juga memakai alat yang mana, tetapi di situ saya bisa coba untuk merancangkan suatu alat agar proses latihan atau proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik, walaupun alatnya tidak terlalu sesuai dengan kebutuhan tim atau kebutuhan dalam suatu pembelajaran. Yang berikut adalah kurangnya sumber daya. Tidak memiliki akses dalam sesuatu yang cukup untuk menyusun lesson plan yang sangat efektif seperti buku, teks, teknologi, atau sumber daya lainnya. Kesulitan dalam mengevaluasi keberhasilan
mungkin kesulitan dalam mengevaluasi keberhasilan lesson plan dan menentukan apakah tujuan pembelajaran telah tercapai. Nah, di sini mengevaluasi keberhasilan tuh seperti kayak misalnya kalau kita mengevaluasi bahwa suatu proses pembelajaran, mengevaluasi kesulitan dalam proses pembelajaran ini, kita bisa melihat bahwa proses pembelajaran ini berjalan sejauh mana. Nah, di situ kalau rekan dala kita bisa mengevaluasi secara bersama agar permasalahan itu bisa berjalan dengan baik. Nah, yang berikut adalah kesulitan juga dalam mengatur waktu. Nah, di sini kesulitan dalam mengatur waktu untuk pembelajaran yang efektif dan efisien. Nah, di sini jujur mengatur waktu juga sangat-sangat penting bagi kita sebagai kita sebagai guru harus mengatur waktu sebaik-baik mungkin agar proses pembelajaran kita bisa berjalan dengan baik dan tidak tergesa-gesa dalam suatu pembelajaran tersebut, dan siswa itu bisa mengerti dan memahami apa yang kita jelaskan. Kalau misalnya kalau kesulitan dalam mengatur waktu, berarti siswa itu kadang juga tidak memahami apa yang kita jelaskan kepada mereka. Nah, kesulitan dalam mengembangkan aktivitas pembelajaran. Nah, di sini pengalaman saya waktu saya mengembangkan suatu aktivitas, saya memberikan suatu game yang dimana saya berikan mereka kepada saya berikan kepada junior saya melatih mereka dalam suatu aktivitas. Saya memberikan mereka sebuah games yang dimana mereka juga mengalami kesulitan dan saya juga mengalami kesulitan karena tidak terlalu fokus atau tidak terlalu mengembangkan suatu pembelajaran yang menarik dan efektif. Nah, di sini yang berikut adalah kesulitan dalam menentukan metode pembelajaran. Nah, mungkin kesulitan dalam menentukan metode pembelajaran yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Kesulitan dalam mengembangkan penilaian. Guru mungkin kesulitan dalam mengembangkan penilaian yang efektif untuk mengatur kemampuan siswa tersebut. Dari sini juga itu salah satu kesulitan yang dimana kita akan menjadi guru, apalagi pengalaman kita tidak terlalu banyak, dan disitu pasti akan mengalami kesulitan dalam pengembangan penilaian tersebut untuk siswa. Yang berikut adalah kurangnya kolaborasi dengan guru lain. Nah, di sini mungkin tidak memiliki kesempatan atau berkolaborasi dengan guru lain dalam menyusun lesson plan tersebut atau RPP. Yang berikut adalah kurangnya dukungan dari sekolah. Guru mungkin tidak memiliki dukungan yang cukup baik dari sekolah dalam menyusun lesson plan yang efektif dan efisien. Yang berikut juga kesulitan dalam mengadaptasi dengan perubahan kurikulum. Kadang juga guru mungkin kesulitan dalam mengadaptasi lesson plan dengan perubahan kurikulum yang baru. Mungkin kesulitan yang mengatasi dalam perubahan kurikulum, dalam mengadaptasi lesson plan dengan perubahan kurikulum yang baru atau lebih perbanyak. Kesulitan itu juga bisa tergantung pada kurikulum yang lama. Itu kadang juga guru mengalami kesulitan di situ.
dari permasalahan ini. Saya cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Shalom, selamat siang.